Mesin ini sepertinya performanya lain dari yang lain ya. Ini seperti bertenaga sekali. Nah, wah lihat ya, ini asik banget. Ini kita coba hidupkan lasernya, kita akan lihat. Wow, ini asik banget ya. Bener-bener apa ya bahasanya kalau orang Sunda, sekat banget gitu. Tajam banget kayaknya nih matanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel G3. Lagi-lagi brother, kita kembali mengulas ada satu buah brand dari NRT Pro ini, satu buah meter saw. Nah, mungkin gue bisa katakan ini udah kesekian kalinya juga gue untuk membahas satu buah meter saw. Tapi kali ini agak sedikit berbeda, yaitu ini dari produk NRT Pro dengan tipe NRT MS1055 HD Sliding. Apa itu bang sliding? Ya, jadi dia sudah sliding tipenya, dan di sini dia matanya di 10 in atau di 255 mm, dan dia kali ini sudah dilengkapi dengan laser. Nah, dia sudah chopper wire ini kawat tembaga ya. Jadi lilitan gulung dinamonya mungkin di sini kawat tembaga. Lu bisa dapetin di marketplace dengan harga 2 jutaan. Nah, bang 2 jutaan kok agak lumayan mahal ya? Tidak juga, karena memang ini 10 in. Jadi kalau kita bilang mahal ataupun murah itu semuanya relatif ya. Yang pasti tetap gue akan tekankan ke kalian, tetap keep smart ya. Karena dengan 2 juta lo mendapatkan 10 in dan sliding meter saw single bevel seperti ini sudah, ya gue bisa katakan sudah lumayan cukup baik. Kenapa? Karena kita lihat dari sisi harganya yang sudah, ya kalau kita bandingkan dengan kompetitor yang lain atau kita bandingkan dengan yang di atas, ini sudah lengkap sekali fiturnya. Sudah ada laser 10 in 255 mili ya, sudah lengkap, sudah chopper wire, kita juga di sini sudah single bevel ya. Nah, jadi sudah enough kalau menurut gue dengan harga 2 juta. Tapi nggak cukup sampai di situ. Kita akan lihat performa alatnya seperti apa. Nanti kita akan coba untuk melakukan pemotongan. Kita akan saksikan sama-sama, kita akan lihat dari segi performa, dan kita akan lihat juga mungkin dari hasil potongnya seperti apa. Oke, ini untuk spesifikasinya di sini ya, bisa kalian lihat di 1800 untuk wattnya, 220 volt, no load speednya di 5000 untuk RPM-nya tanpa beban. Blade diameter yang tadi kita bilang ya 10 in atau di 255 kali 25,4 mm. Dan di sini ada beberapa cutting dip ya, jadi dia bisa memotong di berbagai macam ukuran ya. Di sini sudah ada tabelnya, kita nggak usah sebutkan satu persatu. Oke guys, karena memang ini produknya besar, jadi kalian tidak usah lihat untuk proses unboxingnya ya, karena yang pasti akan menyita waktu, karena akan sulit juga gue untuk angkat ini dengan seorang diri. Yang pasti kita butuh helper, siapa lagi kalau bukan Mas Bayu. Langsung aja kita unboxing. Nah, ini dia untuk produknya, kalian bisa lihat ya, di sini kita sudah mendapatkan ada manual book ya, dan kartu garansi, dan ada katalog yang diberikan dari NRT Pro. Ini sudah cukup bagus kalau menurut gua. Garansi yang diberikan dari NRT Pro selama 1 bulan. Nah, 1 bulan ini kalian bang klaim garansinya seperti apa? Langsung aja kalian belinya, misalnya bang kalian gue beli di online ataupun di offline, langsung aja hubungi buyernya atau tempat kalian membeli. Dan service center untuk NRT Pro Just Info ya, kalian bisa dapatkan di Semarang, Surabaya, Medan, dan ada juga di Jakarta. Inilah tampilan untuk produknya, kalian bisa lihat di sini ya. Ini kalau menurut gua dari build quality gue bisa katakan cukup baik ya. Dengan harga 2 juta lo mendapatkan beberapa fitur yang gue rasa sudah cukup banyak. Dan di sini mata 10 in, dia di sini 24 untuk matanya, jumlah matanya sebanyak 24. Dan untuk cover blade-nya di sini sudah lumayan cukup baik kalau menurut gue, transparan dan enak. Dan di sini sliding ya. Di sini ada fitur sliding yang tadi kita bilang, oke. Di sini ada fitur sliding ya. Dan di sini sudah cukup baik kalau menurut gua, dan di sini juga sudah ada untuk dashback-nya di sini, atau enggak kita bisa ganti ya. Di sini kita bisa jadikan konektor. Nah, sesuai kita kebutuhannya saja. Oke. Nah, dan di sini ada beberapa aksesoris yang diberikan di sini, seperti ada sudah ada
catok atau apa ya, mungkin kalau bahasa gua ragum. Dan di sini sudah ada standnya kanan kiri, dan di sini juga kita sudah bisa adjust, kita bisa setel. Di sini juga udah enak, kita bisa setel, kita bisa adjust. Di sininya pun kita bisa adjust, kita bisa setel. Dan untuk penyangga yang ada di sini ya, kita bisa balik untuk di sini. Jadi kita tinggal tempatkan aja dia ada di mana. Dan di sini dia sudah memiliki juga untuk fitur single bevel, yang dimana kita bisa mengatur satu buah sudut kemiringan hingga di 45 derajat ya. Nah, ini masih single bevel karena memang masih sangat jarang sekali untuk gue bisa katakan untuk produk-produk seperti ini yang double bevel. Ada, itu pun juga di produk high masih agak sedikit bukan yang nggak ada tapi agak sedikit sulit mungkin kita dapatkan. Bang, bedanya apa single dan double nih ya. Jadi kalau yang double itu kalian ya, si matanya ini bisa miring ke kiri ataupun ke kanan. Kalau ini cuma hanya bisa kalian pilih salah satu aja. Kalau piring ke kiri ya ke kanannya nggak bisa, atau ke kanannya ke kiri bisa. Kalau kanan kiri begini seperti orang zikir. Oke, ini kan kita lanjut ya. Jadi di sini ya untuk fitur di single bevelnya ini kalau menurut gua untuk pengaturannya cukup enak. Jadi kita cukup hanya memutar di bagian belakang seperti ini ya, dan kita langsung adjust aja. Dan di sini semuanya kita bisa melakukan setup yang dimana memang kalau misalnya kita merasa kurang akurat, jadi memang harus dikalibrasi sendiri ataupun kalian bisa setel sendiri alat ini di rumah. Oke. Kalau gua bahas juga dari sudut kemiringan untuk meternya, di sini juga maksimal di 45 kanan dan kirinya ya, di 45. Di sini juga untuk ya sistem locking ini masih sama seperti meter saw pada umumnya ya. Jadi kalian tinggal dipencet untuk bagian bawah seperti ini ya. Di sini kalau misalnya memang sudah, nah cukup kalian kencangkan seperti ini. Ini masih sama pada umumnya seperti meter-meter yang lain. Iya, dan untuk pengaturan bevel di sini ya, di sini semua kita bisa setup, artinya atau misalnya kita ngerasa kurang untuk kemiringannya, tinggal kita kalibrasi aja. Nah, oke, dan kita lanjut untuk fitur selanjutnya. Di sini dia sudah ada laser. Ini ada tombol laser ya. Tombol laser ini dan lasernya ada di bagian bawah. Jadi nanti kita hidupkan, nah nanti akan terlihat di bagian bawah. Dan di sini dia udah ada safety triggernya, yang dimana kita harus ya menekan atau menarik ya ini tuas kecil yang ini, dan baru kita bisa tarik triggernya. Ini adalah salah satu fitur safety yang diberikan dari NRT Pro. Oke guys, gue pengen langsung coba potong aja. Kita sudah siapkan satu buah media kayunya, karena kenapa gue udah cukup penasaran banget. Jujur, mesin ini sepertinya performanya lain dari yang lain ya. Ini seperti bertenaga sekali. Nah, wah lihat ya, ini asik banget. Dan ini gue juga suka untuk di bagian sini dia sudah dilengkapi dari rubber ya. Ini sudah rubber yang berwarna hitam, jadi kita gripnya memang enak sekali. Dan kita akan lihat untuk di 1800 untuk wattnya, di 5000 untuk RPM-nya. Kita akan lihat konsumsi daya wattnya tanpa beban ya. Tadi kita bisa lihat di 900-an untuk wattnya, dan ini alat lumayan agak cukup bising kalau menurut gua. Kita coba lihat ya. Agak lumayan di 101 desibel. Dan memang seharusnya hampir semua, gue nggak tahu ya, mungkin karena memang gue juga belum ngulas dari semua brand. Tapi ini dia sudah ada fitur, kalau menurut gue fitur auto stop ya mungkin, atau kalau di beberapa yang gue tahu di brand-brand lain itu break ya, auto break. Jadi dia terhentinya tidak butuh waktu yang lama. Nah, tapi ini agak lumayan lama, ada lagi yang lebih cepat. Tapi ya kita akan kembalikan lagi, ada harga, ada rupa, dan ini kalau menurut gue sudah enough ya. Sudah cukup, dan ini juga cover blade-nya sudah cukup baik ya. Dia tertutup sehingga sampai sini, dan ini di sini langsung dia masuk mengarah ke blow ya, ke kantong debu yang ada di belakang. Ini sudah cukup baik sekali. Oke, kita langsung coba cutting aja, dan kita akan lihat nanti dari lasernya ya. Oke, ini kita siapkan ada media balok ya. Ini kita coba hidupkan lasernya. Kita akan lihat. Ya, ini hampir semua gue temukan nih ya. Jadi hampir semua untuk tipe laser gue nggak tahu ya. Dulu pun gue pernah ngulas untuk satu buah meter saw yang agak sedikit premium. Ini sama untuk lasernya, ini posisinya tidak terlalu terlihat, atau mungkin juga memang gue di ruangannya terlalu terang. Nah, tapi
gue bisa katakan hampir semua sama ya seperti ini. Jadi untuk lasernya tidak terlalu ya. Oke, gue rasa tidak jadi masalah ya. Yang penting kita akan lihat performa alatnya. Oke, karena tadi memang hampir semua laser yang gue lihat semua tampak sama. Oke, kita langsung coba aja ya. Kita cutting. Di sini ada kayu balok yang sudah gue siapkan. Oke. Wow, ini asik banget ya. Bener-bener alatnya bener-bener kayaknya apa ya bahasanya kalau orang Sunda, sekat banget gitu. Tajam banget kayaknya nih matanya. Cocok. Oke, ini gue mau coba potong di 45 derajat. Kita coba. Ya, untuk hasil potongan di 45, kalau menurut gue ini ya cukup baik ya. Akan tetapi memang kalau misalnya kita ingin mendapatkan hasil yang lebih lagi, tetap kita harus kalibrasi ya. Jadi tetap kita harus kalibrasi kembali. Jadi kita tidak bisa mendapatkan hasil. Jadi kalian ya mungkin kalian lebih jago daripada saya. Jadi tetap kalian harus tetap kalibrasi kembali kalau misalnya memang kalian ingin benar-benar dapat hasil siku yang luar biasa. Nah, tapi kalau gue lihat sendiri dari hasil ini ya, untuk saat ini yang gue lihat ya, ini gue bisa katakan ya hasil dari sikunya sih, karena memang gue ini juga langsung gue gunakan, ini cuma hanya kurang lebih ya sekitar di 85% ya. Ini harus di setup kembali lagi ya, masih agak kurang sedikit-sedikit. Oke. Kita coba untuk mencoba di bevelnya ya. Kita coba. Oke, sebelum kita bevel, kita coba cutting lurus sekali lagi ya. Ya, seperti ini ya. Kalau ini kita potong lurus ya. Kalau kita melihat dari posisi siku, ini kurang lebih gue bisa bilang ya sekitar 95% ya. Ini tidak presisi sekali. Ya, akan tetapi ini kembali lagi kita harus bisa kalibrasi kembali ya. Kita coba sekarang untuk bevelnya. Oke. Oke, ini untuk kita memotong bevel ya. Hasil posisi dari bevel dan meter ini gue bisa katakan hampir sama-sama ya, mirip-mirip. Tapi tadi potong lurusnya udah agak lumayan, dan ini memang kita harus melakukan setup terlebih dahulu ya. Kalau mau enak lagi, kalau menurut dari gue. Nah, ini kita coba cutting kembali. Gue pengen masih penasaran sama performa alatnya. Oke. Ya guys, nah ini tadi kita beberapa kali melakukan pemotongan ya. Jadi kalau yang gue rasakan sih dari hasil daya potongnya ini, gue udah nggak bisa gue ragukan lagi ya. Jujur performanya untuk daya potongnya enak banget ya. Ini benar-benar powerful kalau menurut gue. Akan tetapi ya tadi ada beberapa yang gue keluhkan dari hasil potongan itu sendiri. Tapi yang gue tangkap di sini ya, jadi memang kita kayaknya memang harus melakukan kalibrasi terlebih dahulu. Nah, karena memang jujur kalau misalnya gue kalibrasi juga, yang pertama kita butuh waktu juga ya guys. Jadi mohon dimengerti juga, karena memang kita cuma hanya seorang reviewer ya. Jadi kita cuma hanya bisa melakukan yang keluar langsung dari kardus seperti ini. Nah,
Oke guys, kalau menurut gua overall untuk satu buah alat ini ya, ini sudah cukup baik, sudah nice look, bener. Nice look, jadi sudah cukup baik, terlihatnya juga udah enak banget dan gue juga udah suka dengan harga 2 juta. Lo bisa ngedapetin alat yang gue rasa cukup powerful kalau dari build quality oke, dan semua fitur yang diberikan, aksesoris yang kita dapatkan, dan garansi service center yang kita dapatkan juga sudah cukup baik dengan harga 2 juta. Hari gini 2 juta 10 in ya, sudah ada fitur lasap dan yang lain-lainnya gue rasa sudah cukup baik. Nah, tinggal kita kembalikan lagi pilihan di tangan kalian, dan tetap sekali lagi gue harus katakan harus keep smart, karena memang di setiap produk pasti ada kekurangan dan kelebihan. Kalau untuk kekurangan yang tadi mengenai keakuratan hasil dari sikunya itu sendiri, gue bisa katakan kalian harus melakukan kalibrasi terlebih dahulu. Oke guys, semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata ya, mohon dibukakan pintu maaf. Dan kalau misalnya ada yang mau kalian tanyakan, tinggal tulis aja di kolom komentar. Dan kalau misalnya ada kalian ingin memberikan info tambahan untuk seputar ulasan ini, langsung tulis aja di kolom komentar, yang pasti dengan kata-kata yang baik supaya kita bersama tim bisa mencernanya dengan baik juga. Sekali lagi terima kasih banyak, kita akan bertemu di lain waktu, dan jangan lupa didukung terus channel ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, pastikan kalian subscribe channel ini dan kalian share untuk video ini ke teman-teman kalian atau di semua akun sosial media yang kalian punya. Sekali lagi terima kasih banyak, kita akan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum.